Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan berdiskusi dulu sebelum kita keliling-keliling ke Museum Wayang. Jadi kita sekarang posisinya ada di Museum Wayang di Kota Tua. Nah, di sini sudah ada narasumbernya. Boleh diperkenalkan dulu dengan siapa? Nama saya Novia, salah satu pemandu di Museum Wayang. Boleh dijelaskan mungkin Museum Wayang ini sejarah awalnya seperti apa secara singkat dulu ke teman-teman nanti. Iya. Baru kan kita keliling-keliling. Baik, jadi Museum Wayang itu dahulunya merupakan gereja Belanda dari tahun 1640 sampai 1808. Kemudian bangunan tersebut hancur dan dibangun kembali pada tahun 1912 dan pernah difungsikan menjadi Museum Batavia Lama itu tahun 1939. Baru kemudian diresmikan menjadi Museum Wayang pada tanggal 13 Agustus 1975 oleh Gubernur KDKI Jakarta pada saat itu, Bapak Haji Ali Sadikin. Itu baru pertama kali dijadikan Museum Wayang. Ya, diresmikan, bukan didirikan, tapi diresmikan. Jadi Museum Wayang diresmikan. Nah, kalau boleh tahu itu wayangnya datang dari mana aja, Mbak? Perlu diketahui kita punya koleksi kurang lebih 6.800. Itu terdiri dari boneka, kemudian wayang, kemudian ada lukisan kaca dan alat musik dari baik Indonesia maupun mancanegara. Semuanya itu ditaruh di sini berarti? Iya. Ini asli atau replika atau gimana, Mbak? Ada yang memang pengadaan dari Dinas Kebudayaan karena kita dibawa ke Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Kemudian ada memang masyarakat yang tidak mengetahui cara merawat wayang. Kemudian diserahkan ke Museum Wayang, kemudian memang ada yang replika dari aslinya. Oh gitu, ada replika. Iya. Ini satu lantai, dua lantai ya? Kita ada 2 lantai dan 2 gedung. Jadi gedung aslinya di sebelah sana, itu asli. Terus ditambahkan pada tahun 2003. Oh, baru 2003 ditambahkan. Iya. Area yang ini? Iya. Oh, oke. Itu saya lihat di sana tulisan dijual. Ini ada penjualan juga? Sebenarnya kita sebelum pandemi itu kita punya toko souvenir. Oh, Itu ada menjual topeng, kemudian lukisan kaca, terus ada wayang golek dan wayang kulit. Dan aksesoris tentang wayang lainnya. Oh gitu, tapi sekarang udah. Berarti selama pandemi kita dihentikan dulu atau? Iya. Stok dulu. Kemungkinan nanti suatu saat ada ya? Ada. Nanti kalau kalian kesini mungkin udah ada, jadi bisa beli oleh-oleh. Kalau sementara kan belum ada. Gitu ya, jadi kita tunggu dulu nanti. Berarti ini baru dibuka lagi untuk umum sejak pandemi kapan dibuka? Itu kemarin PPKM level 2. Oh, pas level 2 udah iya. dibuka ya? Oh, oke. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Selama PPKM sementara yang terbaru ini, kita dari jam 9 sampai jam 3 sore. Mulai jam 3 sore, sekarang jam 1 kurang, 2 jam lagi tutup ya berarti? Iya. Ini kalau tiap tahunan ada kayak pembersihan atau apa gitu? Sebenarnya kita ada konservasi dan itu menggunakan pihak ketiga. Jadi kita tidak sembarangan asal bersihin. Iya. Cuman kalau vitrin atau lemari-lemarinya memang dibersihkan setiap hari. Namun kalau koleksinya itu kita berkala dan menggunakan profesional. Oh gitu. Itu berarti ditutup dulu sementara. Kita bawa ke Balai Konservasi di belakang Museum Sejarah Jakarta. Oh, di belakang Museum. Iya. Pembersihan. Iya, namanya Balai Konservasi. Balai Konservasi. Iya. Itu teman-teman. Nah, sekarang makasih banyak sebelumnya gitu sudah memberikan informasi. Mungkin setelah ini kita langsung lihat-lihat aja ya gitu. Karena kan tadi udah ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak Novia, setelah ini kita langsung lihat-lihat dulu keliling. Itu ya teman-teman, sampai ketemu lagi di acara jalan-jalan yang ada. Kisahnya adalah kisah Ramayana. Ramayana itu kisah cinta seperti mirip Romeo and Juliet, tapi happy ending. Iya, ini tokoh utamanya ada di sini. Rama dan Sinta.
Iya, jadi ini tokoh utamanya. Nah, Sinta ini digambarkan sangat cantik. Nah, kecantikannya ini membuat satu raja raksasa juga, itu Raja Alengka namanya Rahwana, tertarik dengan kecantikan Sinta ini, Rahwananya ini. Nah, jadi Rahwana ini tertarik dengan kecantikan Sinta dan dia berusaha untuk menculik Sinta. Nah, dia melakukan segala cara, salah satunya juga meminta kekuatan Aji Pancasona itu untuk tidak meninggal. Jadi kalau dia menyentuh bumi lagi atau tanah, itu dia hidup lagi. Dari kulit kerbau, kemudian tanduknya ini atau gapitnya atau pegangan itu terbuat dari tanduk kerbau. Wayang itu terdiri dari 3 jenis. Ada wayang kulit, kemudian ada wayang golek, dan wayang orang, seperti teater. Nah, Rahwana itu berusaha menculik Sinta, salah satunya menggunakan kijang mas. Nah, ini kijang mas sebenarnya adalah jelmaan dari pengikutnya Rahwana untuk menarik perhatian Sinta, sehingga Rama dan Laksmana memburu kijang mas tersebut. Sebelum meninggalkan Sinta, Laksmana membuat lingkaran suci. Jadi orang yang jahat itu nggak bisa mendekati Sinta, tapi Sinta bisa keluar dari lingkaran tersebut. Nah, akhirnya dia ditinggal sendiri di lingkaran tersebut. Terus Rahwana melakukan satu cara lagi, mengubah dirinya jadi lelaki tua atau kakek-kakek. Terus dia merasa iba Sinta, dan akhirnya keluar dari lingkaran tersebut dan dibawa oleh Rahwana ini. Jadi bayangkan Rahwana bentuknya seperti itu yang di belakang. Itu jadi seperti ini. Iya, simpati. Kemudian akhirnya dibawa terbang. Nah, saat di perjalanan terbang, Rahwana bertemu dengan Jatayu. Nah, Jatayu ini adalah sahabat dari Rama atau suaminya Sinta. Jadi Jatayu berusaha untuk melepaskan Sinta dari Rahwana, namun Rahwana mematahkan sayap dari Jatayu. Jatayu namanya? Ya, Jatayu. Terus ini ceritanya masih di langit. Oh, ini Terus akhirnya Jatayu jatuh ke bumi. Saat jatuh ke bumi, dia bertemu dengan Rama dan Sinta. Terus dia menceritakan kalau Sinta diculik oleh Rahwana. Akhirnya dengan rasa marah, Rama dan Laksmana menuju ke Alengka tempat Rahwana tinggal. Saat di perjalanan dia bertemu dengan Hanoman, kera putih. Nah, ini dia membantu Rama dan Laksmana untuk membebaskan Sinta. Hanoman ini mempunyai pasukan kera, jadi dia menyerang Alengka, kemudian berhasil membebaskan Sinta. Jadi Rama dan Sinta kembali lagi bersatu. Nah, jadi dari sini sampai ujung sana ini dulunya pemakaman dari Gubernur Jenderal Belanda. Tuh. Nah, yang pernah dimakamin di sini ada kurang lebih 18 Gubernur Jenderal Belanda yang bisa dilihat namanya di kiri kanan itu semua. Oh, ini nama-namanya ya? Iya, 18. Namun sudah dipindahkan sebagian ke Taman Prasasti Tanah Abang dan sebagian dibawa keluarganya ke Belanda. Pulau Samosir. Jadi dulunya adalah lambang dari anak raja yang meninggal namun jasadnya tidak ditemukan. Kemudian ayahnya karena sedih karena raja tersebut adalah anak tunggal. Jadi ayahnya ini sakit, kemudian tabibnya itu menyarankan untuk membuat tiruan boneka dari anaknya. Jadi dibuatlah boneka si Gale-Gale. Dahulunya memang
mitosnya arwah dipanggil ke dalam boneka ini. Namun ada perkembangan menggunakan tali di belakang. Jadi ini talinya digunakan untuk menggerakkan boneka segala-gala itu. Oh, jadi seolah kayak arwahnya Iya. datang gitu ya. Jadi itu makanya disebutnya mitos, belum tentu benar. Golek lenong Betawi berbeda dengan wayang golek Sunda. Ini mereka kisahnya dari legenda dan mitos dari tanah Betawi. Makanya mukanya seperti manusia. Nah di sini ada si Jampang, tokoh utamanya pakai peci hitam kayak ini ya. Kemudian ada si Pitung pakai peci merah. Si Jampang dan si Pitung ini kisahnya sama seperti Robin Hood. Jadi mereka mencuri dari yang kaya, memberikannya ke yang miskin. Sebenarnya tujuannya baik, tapi caranya salah. Akhir ini ada si Manis Jembatan Ancol. Nah ini nama aslinya si Manis adalah Siti Arya. Siti Arya. Iya. Ini ada dua versi dari kisah si Manis ini. Ada yang menyatakan bahwa Oe Tambasia ini saudagar kaya, dan ini pengikutnya atau centeng kalau misalnya. Ini dia tertarik nih yang Oe Tambasia ke Siti Arya ini. Terus namun Siti Arya menolak. Ada yang menyatakan dia langsung terjun ke jembatan Ancol. Ada yang bilang pengikutnya ini nih membunuh Siti Arya. Jadi ada dua versi. Dan ini rata-rata terbuat dari kulit kerbau. Kemudian pegangannya atau gapit dari tanduk kerbau. Nah ini adalah kisah Mahabharata. Tadi kita sudah mengenal kisah Ramayana, dan ini kisah Mahabharata khususnya dewa-dewa. Jadi dulu memang wayang kulit ini dijadikan media penyebaran agama. Jadi bukan agama ada ajaran ini, tapi hanya dijadikan media. Karena orang-orang banyak mencampur adukan hal itu. Jadi perlu digarisbawahi kalau wayang hanya dijadikan media, bukan ajaran agamanya. Lukisan kaca, dua-duanya lukisan kaca. Lukisan kaca. Iya. Oh, timbul di kacanya. Ya karena kalau perbedaannya lukisan biasa, kalau pakai cat minyak tuh dia nggak boleh di kaca, pakai kaca, karena bisa retak lukisannya. Ini dia digambarnya dari belakang di kacanya, makanya disebutnya lukisan kaca. Ini tentang apa, Mbak? Nah ini kisah peperangan, tandanya itu api. Ya. Nah ini kisah Mahabharata, peperangan antara Arjuna dari Pandawa yang baik dan dari Kurawa itu Adipati Karna. Jadi ini adalah tokoh raja, dipilih tokoh raja karena yang paling sulit dan yang paling lengkap. Jadi kita kalau membuat satu karakter tokoh itu harus mengikuti kaidah-kaidah dari aksesoris ini. Satu kurang, dia mengurangi filosofi dari wayang tersebut. Nah, pembuatan satu tokoh itu memakan waktu 7 sampai 10 hari. Jadi total tokoh biasanya ada 200 sampai 300. Jadi mengapa wayang mahal? Karena pembuatannya juga lama. Karena manual, nggak bisa pakai mesin. Bisa ya. Dan biasanya dari kulit kerbau tadi dibuatnya. Kulit kerbau, kulit sapi, tapi umumnya di Indonesia kulit kerbau. Kulit kerbau. Karena lebih tahan lama.